Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya anak-anak, murid-murid ibu yang ibu sayangi dan ibu banggakan. Alhamdulillah ya kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, kebahagiaan, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melakukan aktivitas kita, melakukan pembelajaran saat ini, walaupun via virtual saat ini tidak mengurangi rasa semangat kita ya semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi karena sebelumnya kita sudah melakukan pembelajaran juga tentang apa yo? Iya, tentang penyimpangan sosial. Nah, untuk saat ini, untuk pertemuan ini Ibu akan membahas struktur sosial. Ya, tolong disimak, tolong amati dengan baik. Nanti jika ada yang masih dibingungin, silahkan ditanyakan, oke? Ya, oke. Nanti Ibu akan tampilkan PowerPoint-nya ya, untuk Ibu jelaskan kepada anak-anak Ibu semuanya. Oke, baik anak-anak, murid-murid Ibu semua, Ibu akan memulai penjelasan materi mengenai struktur sosial. Ya, kalau yang ada bukunya silakan dibuka bukunya, materi struktur sosial, dan siapkan juga buku tulisnya untuk mencatat poin-poin penting. Karena manusia itu kan tempatnya lupa ya, jadi baiknya selalu mencatat. Jadi kalau kita lupa, kita langsung buka catatannya. Nah, sudah jelas bahwa sekarang Ibu akan menjelaskan materi struktur sosial. Ya, kalau sebelumnya kita udah membahas penyimpangan sosial, sekarang membahas struktur sosial. Nah, di sini menurut Surjono Sukanto, struktur sosial ini merupakan hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan peranan-peranan sosial. Nah, dari situ sebenarnya sudah sangat jelas ya bahwasannya struktur sosial itu adalah intinya adalah posisi-posisi sosial dan peranan sosial yang memiliki hubungan timbal balik. Jadi bukan hanya satu saja gitu yang komunikasi, tapi dua arah komunikasi gitu. Jadi dalam posisi ataupun status sosial dan juga peran sosial ini memiliki keterkaitan, memiliki hubungan yang kuat gitu, hubungan yang timbal balik seperti itu. Nah, bawahnya yakni peran dan status sosial ini dalam struktur sosial akan membentuk pola sehingga mendorong terjadinya dinamika struktur sosial dalam masyarakat. Nah, sudah jelas juga bahwasannya peran dan status sosial di sini dalam struktur sosial ini akan membentuk pola atau akan membentuk suatu dinamika atau perubahan struktur sosial yang ada di masyarakat. Dan dinamika ini kan berasal dari kata dinamis gitu ya, jadi tidak tetap berubah gitu. Nah, seperti itu. Jadi jelas gitu ya bahwasannya struktur sosialnya adalah suatu hubungan baik dari status sosial dan peranan sosial yang memiliki hubungan yang timbal balik seperti itu. Nah, selanjutnya nih dalam struktur sosial ini memiliki bentuk-bentuknya atau memiliki macam-macamnya. Nah, di sini tuh ada dua. Yang pertama diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Nah, Ibu akan bahas dulu pengertian dari diferensiasi sosial. Ya, sudah kelihatan ya PowerPoint-nya. Nah, diferensiasi sosial ini merupakan perbedaan-perbedaan individu atau kelompok dalam struktur sosial yang bersifat horizontal atau bersifat sejajar. Nah, diferensiasi sosial ini adanya perbedaan gitu ya, yang terdapat pada struktur sosial baik individu dan kelompok. Tapi di sini sifatnya horizontal atau sejajar. Nah, jadi ini bisa digarisi dalam diferensiasi sosial ini bersifat sejajar gitu ya, atau horizontal.
Nah, kembali lagi ke slide berikut. Sebelumnya, yakni diferensiasi sosial ini memiliki 4 jenis, yaitu diferensiasi agama, ras, gender, dan pekerjaan dan profesi. Nah, yang pertama agama nih. Nah, dalam diferensiasi agama terjadi dalam realitas masyarakat yang terdiri atas individu yang menganut agama yang berbeda. Nah, setiap agama ini memberikan pedoman atau petunjuknya kepada pemeluknya mengenai tata cara hidup yang baik. Oleh karena itu, agama berkedudukan sejajar atau setara dengan yang lainnya, dengan satu dengan yang lainnya. Nah, seperti di Indonesia gitu ya. Di Indonesia ini kan banyak ya agama, bukan hanya Islam. Yang diakui di Indonesia ini ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, dari semua agama itu uh, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang tingkatannya paling atas, gitu. Nggak ada, semuanya sejajar. Seperti itu. Nah, selanjutnya diferensiasi ras. Nah, ras ini adalah kelompok manusia yang berbeda dengan kelompok-kelompok lainnya berdasarkan ciri-ciri fisik bawaan. Nah, ciri fisik ini sebagai dasar pembagian ras meliputi ciri kualitas dan kuantitasnya. Ciri kualitas berkaitan dengan warna kulit, bentuk rambut, bentuk bibir, dan bentuk lipatan mata. Nah, sementara itu ciri kuantitas meliputi tinggi badan, berat badan, dan indeks kepala. Jadi sudah jelas gitu ya, dalam perbedaan ras ini juga tidak adanya perbedaan yang mencolok. Kita tuh tidak adanya perbedaan seperti ras ini lebih baik, ras ini lebih baik. Itu tidak ada, semua ras sama, tingkatannya sama seperti itu. Selanjutnya gender. Nih, diferensiasi gender merupakan perbedaan sosial berdasarkan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan secara budaya. Nah, dilihat dari sisi gender, laki-laki dan perempuan ini memiliki kesamaan kedudukan dan hak. Sebagai contohnya, yakni kesamaan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan. Jadi, dalam diferensi gender ini tidak adanya perbedaan yang signifikan gitu ya antara laki-laki dan perempuan itu semuanya setara sesuai lagi dengan porsinya masing-masing gitu, sesuai dengan perannya masing-masing. Tapi di samping itu perempuan itu dan laki-laki memiliki kesamaan ya, baik dalam hukum, dalam agama dan lainnya gitu. Yang membedakan seperti ciri fisiknya gitu ya, dalam hal fisiknya. Nah, baik selanjutnya yang terakhir nih dari bentuk struktur sosial, yaitu diferensiasi pekerjaan atau profesi. Nah, keberagaman profesi tergolong sebagai diferensiasi ya, atau perbedaan gitu. Nah, profesi atau pekerjaan berkaitan dengan suatu keterampilan atau keahlian khusus seseorang. Nah, oleh karena itu tidak ada pekerjaan yang lebih baik atau lebih tinggi kedudukannya. Nah, setiap pekerjaan ini membutuhkan keahlian dari ilmu khusus sehingga tidak setiap orang dapat menjalankannya. Nah, hampir sama seperti gender tadi, bahwasannya diferensiasi pekerjaan atau profesi ini sama gitu ya. Tidak ada pekerjaan atau profesi yang lebih baik ataupun lebih tinggi dudukannya gitu. Selagi pekerjaan dan profesi itu memang baik dan tidak merugikan orang lain, yaitu baik gitu ya, sama. Tidak ada yang wah ini dia profesinya guru lebih baik, pilot lebih baik. Nah, semua itu memiliki peran dan fungsinya masing-masing gitu. Jadi semuanya pekerjaan dan profesi itu baik dan apalagi yang memang bermanfaat gitu ya untuk orang lain. Seperti itu. Nah, kita akan bahas ke selanjutnya. Nah, ini yang kedua, yakni bentuk struktur sosial, yaitu stratifikasi sosial. Nah, menurut Bruce J. Cohen, stratifikasi sosial merupakan sistem yang menempatkan seseorang pada kelas sosial
tertentu sesuai kualitas yang dimilikinya. Kalau misalkan tadi diferensi sosial itu dia sejajar gitu ya, tidak ada tingkatan yang lebih baik. Tapi kalau stratifikasi sosial ini dia melihat pada kelas sosial di dalam masyarakat. Jadi ada yang kelas atas, kelas bawah, dan kelas menengah dan kelas bawah. Seperti itu. Nah, dalam stratifikasi sosial ini, yakni penggolongan masyarakat dalam kelas-kelas sosial secara bertingkat menyebabkan masyarakat mengenal kelas sosial. Dan itu dapat kita langsung melihat gitu ya di masyarakat. Misalkan anak-anak nih ya, masih siswa-siswi ibu ini berada di sekitaran rumah bisa melihat gitu ya, mana yang kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Nah, biasanya kalau kelas atas tuh dia yang memiliki harta yang berlebih gitu ya, atau orang kaya seperti itu. Lalu ada kelas yang menengah yang cukup gitu ya, semuanya terpenuhi, tapi hartanya tidak banyak gitu ya, tapi cukup untuk menghidupi keseharian. Nah, kalau kelas bawah yang biasanya kurang gitu ya dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Bahkan kebutuhan pokok pun sulit gitu untuk memenuhi. Seperti pengemis, gelandangan, seperti itu kelas bawah. Nah, selanjutnya dalam unsur pokok stratifikasi sosial ini ada dua, yakni status sosial dan peran sosial. Nah, status sosial ini dapat diartikan sebagai kedudukan seseorang dalam kelompok masyarakat. Ya, contohnya itu ada RT, ada RW dan lurah. Jadi dalam masyarakat di perumahan ataupun di desa itu kan terdapat RT, RW dan lurah ya. Nah, itu sudah kelihatan jelas bahwa wah RT memiliki tingkat yang lebih tinggi. Nah, di atas RT lagi ada yang lebih tinggi lagi yaitu RW, ada yang lebih tinggi lagi yaitu lurah. Nah, itu termasuk dalam stratifikasi sosial dalam hal kekuasaan gitu ya, atau kedudukan di masyarakat setempat gitu. Nah, selanjutnya peran sosial ya. Dalam peran sosial ini di mana seseorang yang memiliki status sosial dalam masyarakat berarti memiliki hak dan kewajiban. Nah, kewajiban yang berkaitan dengan status sosial disebut dengan peran sosial. Dengan demikian, peran sosial ini dapat diartikan sebagai tingkah laku yang diharapkan dari individu sesuai status sosial yang disandangnya. Jadi, status dan peran sosial ini berkaitan ya, anak-anak. Jadi kalau status itu, ya kedudukannya di masyarakat itu, bagaimana status dia, seperti misalkan, dia ini, wah dia termasuk kelas atas gitu, berarti dia orang seperti misalkan kayak RT ataupun RW ataupun lurah gitu. Lalu perannya yaitu kewajiban dalam memenuhi tugasnya gitu ya. Kalau misalkan RT ya dia perannya membantu masyarakatnya gitu ya, masyarakat bawahnya. Atau misalkan RT 1, ya ketua RT 1 ini bertanggung jawab dan berperan dalam masyarakat RT 1 tersebut itu. Seperti itu ya anak-anak, ibu semuanya. Nah, sudah selesai nih penjelasan struktur sosial. Ya, alhamdulillah anak-anak ibu semuanya, siswa-siswi ibu yang ibu sangat banggakan. Alhamdulillah sudah selesai ya penjelasan dari ibu mengenai struktur sosial. Ya, silakan dipahamin lagi, dibaca lagi. Kalau misalkan nanti kurang paham atau masih dibingungkan, silakan ditanyakan. Tapi karena ini waktunya juga sudah habis,
kita diskusi di grup aja ya, di grup kelas. Jadi nanti kalau misalkan Yusuf nggak paham nih terkait stratifikasi sosial, nah langsung tanyain di grup ya, kita diskusi bareng-bareng di grup ya, teman adik-adik semuanya, anak-anak ibu semuanya. Jadi mungkin cukup pertemuannya hari ini. Sebelumnya ibu mengucapkan terima kasih semuanya anak-anak ibu, masya Allah masih semangat ya belajar, dan harus semangat terus. Apalagi di masa pandemi ini ya, ini cobaan buat kita. Semuanya harus tetap semangat, jangan menyerah, karena impian kita, cita-cita kita menunggu kita. Jadi jangan mengeluh, mengeluh boleh, capek boleh, tapi jangan menyerah ya. Tetap semangat, jangan lupa bersyukur, makan yang teratur ya, jaga kesehatan, karena sekarang nih lagi banyak yang sakit ya, dan khawatir tertular virus corona juga. Jadi kita harus menjaga tubuh kita dengan baik, istirahat yang cukup juga. Jadi di masa pandemi ini harus tetap semangat ya, olahraga juga ya. Mungkin itu saja motivasi dari ibu atau closing statement dari ibu. Tetap semangat semuanya ya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.